Di tengah jalan, seorang wanita yang ketakutan berlari ke pom bensin untuk meminta bantuan. Namun toko sudah tutup pada malam itu. Penjaga toko datang dan bilang bahwa toko itu sudah tutup. Kemudian wanita itu pergi ke bilik telepon untuk menelpon 911. Dia meminta pertolongan karena putranya telah dibawa oleh makhluk sesuatu. Dia tiba-tiba terganggu oleh cahaya terang yang mengelilingi bilik telepon itu. Dan cahaya itu membuat bilik telepon itu menghilang bersama wanita itu di dalamnya. Penjaga toko keluar dan tak menemukan apapun di situ, kecuali alas bilik telepon dan sedikit asap. Saat dia berbalik untuk menelpon polisi, tiba-tiba bilik telepon itu jatuh ke tanah. Pagi harinya, polisi datang untuk menyelidiki lokasi kejadian, dan beberapa polisi itu menyebut jika penjaga toko itu berbohong atas cerita yang dia sampaikan. Petugas Murphy memeriksa sisa-sisa bilik telepon dan menemukan identitas wanita tersebut, sambil bertanya-tanya di mana dia sekarang. Sementara itu, di kota, April dan pacarnya Kyle sedang berkemas untuk liburan akhir pekan di kabin di hutan milik keluarga April. Di menit-menit terakhir, Kyle mengatakan jika dia mengajak 3 temannya untuk datang bersama mereka. Hal itu membuat April sedikit marah. Tapi akhirnya, suasana hatinya menjadi lebih baik ketika mereka bersama sampai di perjalanan. Seth memutuskan untuk menyalakan suar untuk bersenang-senang, sehingga mereka akhirnya dihentikan oleh seorang bernama Murphy. Ketika Murphy tahu kemana mereka akan pergi, dia memperingatkan mereka bahwa ada gangguan yang tidak biasa di daerah tersebut, seperti perampokan dan juga pembunuhan hewan, jadi mereka harus berhati-hati. Dia juga memperingatkan mereka untuk tidak melakukan hal bodoh apapun. Murphy pergi ke petani setempat yang melaporkan kalau petani itu menemukan seekor babi yang mati. Dia mengira hewan lainlah yang melakukan hal tersebut, namun Murphy menunjukkan bahwa lukanya terlalu tepat dan bersih. Ini adalah mutilasi yang sama yang dia lihat pada semua hewan mati di area tersebut. Begitu rombongan tiba di kabin, mereka mulai bersenang-senang. Mereka minum alkohol dan berpesta di kolam renang. Setelah beberapa jam bermain-main, Mel mengajak anjingnya jalan-jalan dan April ikut bersama mereka. Para gadis itu mengobrol sambil menikmati pemandangan. Namun tiba-tiba anjing itu mendengar sesuatu dan menggonggong kemudian lari menjauh. Gadis-gadis itu mengikuti gonggongan tersebut hingga mereka sampai ke suatu area yang diblokir oleh pagar dengan orang-orangan sawah yang mengerikan. Namun mereka mengabaikan rambu dilarang masuk itu dan memasukinya. Saat mereka melihat sekeliling, mereka menemukan beberapa tanda yang berisi tanaman ganjai. Mel juga sangat senang, hingga ia mencium tanaman itu. Tak lama kemudian, anjing tersebut kembali dan diikuti oleh pemilik properti. Pemilik tempat itu mengancam mereka dengan kapak. Gadis-gadis itu coba menjelaskan bahwa mereka baru saja masuk untuk mencari anjing mereka, dan tanpa sengaja masuk ke tempat itu. April menjelaskan jika ayahnya yang mempunyai kabin di sekitar tempat itu. Mendengar tentang kabin itu, akhirnya membuat pria tersebut sadar bahwa dia mengenal April. Pria tua itu bernama Travis, dan dia adalah teman dari keluarga April. Jadi dia bertemu April saat masih kecil. April akhirnya mengingatnya, dan para gadis itu disuruh masuk ke rumah oleh si Travis. Mereka mengobrol sebentar dan Travis berbagi cerita tentang PTSD yang dialaminya sejak berperang. Dia juga menunjukkan beberapa gambar tentang benda terbang misterius yang diambil oleh kamera termal yang mengaktifkan gerakannya. Dia berteori bahwa itu adalah pesawat militer rahasia dan tentara telah menggunakan wilayah tersebut untuk melakukan pengujian sejak Perang Dingin. Travis sangat menyukai teori konspirasi dan kata-kata kasar tentang keharusan hidup di luar jaringan listrik agar tidak diawasi. Pada akhirnya gadis-gadis itu harus pulang, tapi mereka akhirnya memutuskan untuk membeli ganjai dari si Travis terlebih dahulu. Saat para gadis kembali ke rumah, mereka semua bersenang-senang sambil merokok. Tiba-tiba, Kyle membawa April ke ruangan lain dan mengatakan bahwa betapa berartinya April baginya. Kyle kemudian berlutut untuk melamar April. Namun, April menjawab dia tidak bisa menerimanya karena dia telah mendapatkan pekerjaan di New York. Dia meminta maaf kalau dia belum sempat untuk memberitahu Kyle. Kyle berasumsi jika April minta putus dengannya. Saat mereka keluar kamar, teman-teman mereka yang tidak tahu malah merayakan hal itu. Saat itu di kantor polisi, Murphy sedang memeriksa rekaman CCTV dari pom bensin. Di situ terlihat bilik telepon itu benar-benar menghilang di bawah cahaya. Dan yang mengejutkan, tampaknya ada seseorang yang bersembunyi di balik cahaya tersebut.
Sore harinya, mereka semua mabuk karena bosan tidak ada TV atau sinyal HP di tempat tersebut. Kyle dan April mencoba berdebat saat semua orang melihat mereka. Namun, percakapan mereka terhenti saat mereka melihat bola api besar turun di langit dan menghantam hutan, disertai dengan ledakan besar. Saat Seth merekam dengan ponselnya, mereka memutuskan untuk pergi ke tempat benda itu jatuh, dengan asumsi mereka akan melihat sebuah pesawat. Namun, mereka terkejut saat menemukan pesawat UFO nyata dan juga jejak kaki yang menunjukkan jika itu jejak kaki mengarah ke hutan. Karena ketakutan, mereka semua bergegas kembali ke kabin dan berdebat tentang apa yang harus mereka lakukan dan apa yang baru saja mereka lihat. Hujan mulai turun. Seth mengatakan bahwa polisi tidak akan mempercayai mereka bahwa jika mereka menelponnya. Dan April mengatakan jika sebaiknya mereka kembali saja ke kota sekarang. Tiba-tiba listrik padam, tapi menurut April itu normal karena ada badai. Mereka pergi ke ruang bawah tanah untuk memeriksa sikring listriknya. Dan pada saat itu mereka mendengar anjing menggonggong diikuti dengan suara-suara aneh. Mengingat ayahnya pernah menyimpan senjata di ruang bawah tanah itu, April segera mengambilnya sebelum mereka itu kembali ke atas. Kabin benar-benar gelap sehingga mereka memakai senter untuk melihat sekeliling ruangan dan menemukan banyak barang telah rusak. Saat sambaran petir menerangi area tersebut, mereka melihat alien berdiri di dekat pintu kaca. April segera menembak dan alien itu hilang saat kacanya pecah. Mereka bergegas keluar dan menyadari bahwa alien tersebut telah jatuh ke dalam kolam, sehingga tubuhnya perlahan pun tenggelam. Karena panik, semua orang akhirnya setuju untuk pergi dan bergegas ke mobil untuk melarikan diri. Saat beberapa menit berkendara, mereka bertemu pohon tumbang yang menghalangi satu-satunya jalan menuju kota. Ketika mereka melihat lebih dekat, mereka tahu jika potongan itu terlalu bersih. Jadi bukan petir yang menyebabkan pohon itu tumbang. Hujan tiba-tiba berhenti turun, namun ketika mereka menoleh ke belakang, mereka mendapati hujan hanya turun di bagian tertentu saja. Pada saat itu, lampu merah menutupi area tersebut dan mereka mulai melihat ke atas. Mereka menemukan sebuah pesawat luar angkasa asing melayang di atas mereka. Semua orang bergegas kembali ke mobil, namun pesawat luar angkasa tersebut merusak semua perangkat elektronik dan kini mobil mereka rusak. Karena panik, Lex keluar dari mobil, sehingga alien mulai menggunakan cahaya mereka dan berhasil menculik si Lex. Semua panik dan mereka mulai berlari ke hutan. Sementara itu, Murphy terus menyelidiki dan menemukan sebuah mobil camping di dalam hutan yang terlihat berantakan. Saat diketuk, tidak ada jawaban dari dalam, jadi dia langsung masuk ke dalam dan dia menemukan kamera perekam di bawah. Kemudian dia mengambilnya untuk menonton video di dalamnya. Di dalam video di kamera itu, terlihat sebuah keluarga yang sedang berkemah. Dan tiba-tiba mereka melihat cahaya di langit. Anak dari keluarga itu malah justru lari untuk melihat lebih jelas. Hingga anak itu akhirnya diculik oleh alien. Setelah video selesai, Murphy pergi ke dalam kendaraan. Dia melihat darah di kamar mandi. Lalu tiba-tiba keluar seorang wanita yang ada di dalam video tersebut. Dia adalah seorang ibu yang ada di video tersebut. Dia keluar dari lemari untuk menyerang Murphy. Dia berhasil menenangkan wanita itu. Dan wanita itu menjelaskan bahwa alien telah menculik suami dan juga putranya. Dia mengatakan bahwa mereka melakukan eksperimen untuk mempelajari segala sesuatu tentang manusia. Murphy kemudian memanggil ambulan, dan sebelum dokter membawanya pergi, wanita itu bilang ke Murphy untuk membantu orang-orang yang masih terjebak di dalam pesawat asing itu. Dia juga bilang jika alien membawa sebagian besar orang kembali, namun masih ada ratusan orang di atas sana. Bahkan ada yang sudah di sana selama bertahun-tahun. Kembali ke kelompok April, mereka sampai di tempat Travis. Mereka harus menenangkan pria itu saat dia menyerang mereka. Travis mengira mereka semua adalah seorang penyusup. Mereka menceritakan semuanya dan menunjukkan video set kepada Travis. Travis kemudian menjelaskan jika pemerintah Amerika Serikat telah memiliki perjanjian dengan makhluk luar angkasa sejak kejadian di Roswell. Di dalam perjanjian itu, menyatakan bahwa alien diperbolehkan menculik manusia untuk melakukan eksperimen. Dan sebagai imbalannya, manusia bisa terus bertindak seolah-olah mereka adalah pemilik planet ini. Dan ada satu aturan yang sangat penting. Tidak ada seorang pun yang boleh mencoba berinteraksi dengan alien. Di situ, April merasa telah melanggar peraturan itu karena dia telah menembak salah satu dari mereka. Saat itu, Mel menyadari sesuatu di radar.
Travis bilang jika itu adalah pesawat luar angkasa asing itu. Dan dengan cepat benda itu menghilang dari layar. Travis bilang artinya benda itu mendarat, bukan menghilang. Tiba-tiba lampu di rumah Travis padam, sehingga semua orang mulai berlarian kecuali Travis. Travis memberitahu mereka cara kembali ke kabin. Sementara dia akan tetap bertarung di sana. Dia menemukan lubang di salah satu tendanya. Dan begitu dia mendengar alien itu bergerak dalam kegelapan, dia melepaskan tembakan. Tidak ada benda asing di sekitarnya. Lalu Travis mencoba bersembunyi di bawah meja dan melihat sekeliling dengan senternya. Lalu dia melihat alien itu melompat ke atasnya. Dia melepaskan tembakan lagi dan mendengar tubuh makhluk itu jatuh, lalu ada benda menjijikan jatuh ke wajahnya. Travis berpikir bahwa semuanya sudah berakhir. Travis keluar dari persembunyiannya, namun akhirnya Travis ditangkap oleh alien itu. Sementara itu, kelompok April berhasil sampai ke kabin dan mulai menutup semua jendela. Suara aneh terdengar di luar. April mengintip dan melihat alien itu berdiri di depan pintu mereka. Pada saat yang sama, ketika cahaya yang sangat terang bersinar melalui jendela, cahaya itu membuat mereka panik dan melepaskan tembakan. Tembakan itu hampir mengenai Murphy dan rekannya Mitchell ketika mereka tiba-tiba menyerbu masuk. Rupanya itu petugas sheriff setempat. Polisi segera memborgol Seth dan menginterogasi mereka semua. Polisi tidak percaya pada cerita mereka semua karena mereka mencium bau ganjai di dalam ruangan. Untuk membuktikannya, April mengajak para polisi untuk melihat ke kolam renang untuk melihat mayat alien itu. Namun tiba-tiba terdengar suara dari dalam gudang. Murphy masuk ke dalam untuk mencari sumber suara itu. Di dalam dia menemukan sesuatu yang lengket. Dia merasa sedikit ngeri ketika melihat anjing Mel mati tanpa organnya. Pada saat itu, ada alien yang berlari di belakangnya dan lompat keluar jendela. Murphy mencoba menembakkannya tetapi gagal. Alien tersebut terdengar berlari melalui semak-semak, namun alih-alih mengejarnya, Murphy kembali ke mobil polisi dan memberitahu Mitchell. Dia memberitahu bahwa para pemuda itu mengatakan hal yang sebenarnya. Mitchell mulai tertawa dan memberitahu Murphy bahwa dia harus move on atas pacarnya. Dan dia juga mengatakan bahwa pacarnya baru saja meninggalkannya demi pria lain. Namun Murphy yakin dia diculik karena dia menghilang begitu saja dari tempat tidur. Dan saat pergi dia juga tidak mengambil kunci atau pakaiannya sedikit pun. Kemudian polisi bersiap-siap untuk pergi bersama Seth yang ditangkap. Namun pada saat itu alien muncul di tengah jalan. Murphy membeku saat dia menatap cahaya terang. Dia tak mendengar Mitchell dan Seth yang berteriak padanya untuk segera pergi dari situ. Alien itu menggerakkan tangannya dan tiba-tiba Murphy mengambil senjatanya untuk menembak Mitchell dan kemudian menembak dirinya. Setelah alien itu menghilang, April keluar untuk membebaskan Seth dan membawanya kembali ke kabin. Dia menjelaskan bahwa alien tersebut mengendalikan pikiran Murphy. Mereka berdebat dan semua jadi panik sampai-sampai memakai senjata polisi untuk memukul Kyle. Seth menyalahkan April atas apa yang terjadi. Dia memutuskan untuk melarikan diri sendirian. Dia kemudian keluar dari kabin sambil menghina yang lain. Beberapa detik kemudian, seluruh bangunan mulai terguncang dan ada lampu terang. Itu menandakan bahwa ada kedatangan pesawat asing di luar. Lalu kemudian, alien-alien tersebut memainkan gelombang suara berfrekuensi tinggi. Hal itu melumpuhkan semua orang dan menyebabkan rasa sakit yang sangat luar biasa. Bola lampu dan berbagai peralatan meledak, hingga terjadi kebakaran kecil. Seluruh rumah tampaknya akan runtuh. Jadi, Mel dan April bergegas ke ruang bawah tanah. Tetapi Kyle justru tetap di atas dan memblokir pintu dengan rak buku untuk melindungi gadis-gadis itu. Alien muncul di pintu masuk, dan Kyle meneriakinya, mengejek makhluk itu agar mengejarnya saat dia berlari ke atas. Sementara itu, Seth berlari melewati hutan hingga senternya mati kehabisan baterai. Saat dia menyalakan tongkat cahaya, dia mendengar suara aneh dan mulai menembak ke arah acak. Pada saat itu, alien muncul dan menyerangnya, menyebabkan dia terluka parah. Seth berhasil merangkak pergi dan memborgol lengannya ke pohon. Namun hal ini tidak cukup dan cahaya tetap membawanya ke atas. Hal itu menyebabkan dia meninggalkan lengannya di batang pohon. Di dalam kabin, Kyle menunggu dengan pisau di kamar mandi. Namun alien tetap merogoh cermin dan menculiknya. Pada saat yang sama, di ruang bawah tanah, sebuah botol obat kosong jatuh dari saku Mel.
dan dia mengaku bahwa dia akan bunuh diri karena menurutnya itu lebih baik daripada dia diculik oleh alien. Setelah Mel meninggal dalam pelukannya, April mengambil linggis dan bersiap untuk kembali. Tapi dia berhenti ketika lampu dan suara gemuruh menghilang. Terkejut, April menjatuhkan linggis dan perlahan-lahan berjalan ke atas. Dia melihat genangan darah di lantai. Dia juga menemukan cincin tunangan milik Kyle yang akan diberikan padanya saat itu. April yang putus asa berlari keluar dan melihat pesawat luar angkasa terbang menjauh. Jadi dia mengambil kembang api dan mulai mengarahkannya ke langit supaya alien itu kembali. Awalnya tidak terjadi apa-apa dan April berlutut. Dia mengira jika sudah kehilangan Kyle selamanya. Namun pesawat luar angkasa itu kemudian kembali dan menculiknya juga. Beberapa saat kemudian, April terbangun dan mendapati dirinya berada dalam sebuah kepompong. Setelah sedikit berusaha, dia berhasil melepaskan diri. Dia kemudian mulai berjalan menelusuri lorong itu. Dia melihat tubuh-tubuh lain di jalan. Dia mengikuti cahaya yang sangat terang, kemudian tersadar bahwa dia ada di tempat yang asing. Di ruangan lain, Seth juga terbangun dan panik saat melihat lengannya hilang. Tiba-tiba sebuah mesin alien muncul dan melakukan berbagai eksperimen aneh yang menyakitkan padanya. Seperti memasukkan serangga melalui pusarnya, menggambar kulitnya dengan laser, dan memasukkan bor ke bagian belakangnya. Pada akhirnya Seth tewas karena itu. Kembali ke April, dia terus berjalan melewati koridor dan melihat mayat-mayat di dalam kepompong. Lalu dia menemukan Kyle. Dia segera membebaskannya dan memberinya tekanan sembari meminta maaf atas segalanya. Kyle terbangun dan pasangan itu saling berpelukan sebelum alien menemukan mereka. Sebuah cahaya mengelilingi Kyle dan April. Dan mereka berpegangan satu sama lain sambil mengira mereka mungkin akan mati. Namun tiba-tiba mereka ada di hutan. Mereka merayakannya dengan ciuman dan pergi sambil berpegangan tangan, berharap bisa mendapatkan bantuan. Lalu mereka mendengar sebuah suara menandakan ada orang di dekatnya, dan pasangan tersebut menemukan beberapa tentara. Tapi tentara itu justru melepaskan tembakan pada mereka. Dengan napas terakhirnya, April mengeluarkan cincin itu dan Kyle memasangkan di jarinya. Lalu tentara itu membunuh mereka dengan tembakan lagi. Setelah itu, mayat-mayat tersebut dilempar ke dalam lubang dan dibakar. Diperlihatkan para tentara terus membersihkan daerah tersebut, menyingkirkan semua bukti yang bisa membuktikan keberadaan alien atau perlakuan pemerintah terhadap mereka. Jadi selama ini para pemerintah sudah tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka terus menyembunyikan hal-hal itu. Mereka juga tak segan untuk melenyapkan saksi mata dan juga menghilangkan barang bukti. Itu dilakukan supaya publik tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi.